Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kembali kita semua berkumpul dalam Komsel Val hari ini, di mana kita di sini akan bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerohanian kita boleh semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa tentunya di dalam kerohanian. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah pujian dan setelah itu kita akan berdoa. Kita akan nyanyi Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari ku mendapatkan, kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita lihat satu kali lagi, lebih dulu lagi, katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Katakan layakanku, ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa kembali kami saat ini datang ke dalam hadirat-Mu. Untuk itu ya Bapa, layakkan kuduskan setiap kami, ampuni segala kekurangan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kami ya Bapa. Bapa kami mengucap syukur terima kasih untuk satu kesempatan di mana di tempat ini, di dalam Komsel Val ini kami boleh kembali belajar merenungkan firman-Mu, kembali belajar kebenaran-Mu,
Tuhan, untuk itu bimbing setiap kami yang ada di tempat ini, begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan. Tuhan juga tuntun, Tuhan bimbing, sehingga boleh melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini, tempat ini, kami semua boleh terberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami sebagai pendengar, Tuhan jadikan kami sebagai tanah-tanah yang gembur, sehingga ketika firman-Mu itu ditaburkan, boleh tertanam dengan baik, bertumbuh di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yang saya panggil dalam nama Yesus Kristus akan mulai komsel fal kami pada petang hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Kita sama doa sebentar ya. Ya. Bapa Surgawi yang saya panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kekuatan Roh Kudus pada saat malam hari ini, Roh Kudus, kami berhimpun bersama-sama. Biar Roh Kudus yang Maha tahu isi hati kami masing-masing, atas kebodohan atau apapun juga atas kelemahan kami. Kiranya Roh Kudus tolong dan bantu kami masing-masing. Karena Tuhan ada di tengah-tengah pada malam hari ini. Roh Kudus, berkaryalah, berkuasalah dalam pikiran dan penyampaian lidah kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita baca bersama ya. Ini tentang Yohanes 3 ya. Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus. Yohanes 3 ayat yang keberapa? Besar. Bergilir, baca bergilir dari Pak Fran. Bergilir itu ke sana. Ayat 1 sampai 1. Oh, mulai dari 1 sampai 30. Jadi selanjutnya setelah ini siapa yang ada hikmat masing-masing supaya diuraikan selesainya firman itu. Kan mesti ada satu pendapat masing-masing, pasti ada. Dari saya, Pak Fran. percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengajarkan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." 7. Janganlah engkau heran, karena Yesus berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. 9. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sekarang? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah sampai sini dulu aja ya. Saya sampaikan sekarang ini mengenai Tuhan Yesus percakapan dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama, pengajar Israel. Di sini dikatakan ayat ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini pengajar Israel ini adalah bukan orang yang biasa ya, termasuk luar biasa. Sekarang bagi kita-kita ini sudah lama mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita, apakah sudah ada pembaptisan Roh Kudus? Soalnya dikatakan di ayat berapa tadi, dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Juga Rasul Paulus katakan kalau daging dan darah tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Dan sini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, airnya kita sudah dilahirkan ya, baptisan dulu, tapi rohnya ini kita sudah dilahirkan dari roh atau belum. Ini juga diri saya sendiri, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kehidupan kita itu intinya supaya selalu mengutamakan di dalam hal-hal roh. Memang dalam hal daging itu perjuangan kebutuhan hidup, contoh kayak kesulitan hidup, ekonomi, apa makan pakai, kebutuhan, itu yang kita terkadang terhimpit dalam hal-hal kesulitan. Jadi sehingga hidup kita itu seakan-akan hubungan sama Allah itu sudah jauh. Makanya Tuhan katakan kebaikan manusia itu seperti kain lara. Kalau saya sebutkan ya, kain lara itu bukan katanya kata-kata yang tidak ya. Kalau saya bilang kain lara itu adalah gombal yang amok. Kalau saya bilang itu di ejaan lama ada ayatnya. Itu gombal amo, itu gombal itu sudah tidak berupa warna, diucek pun tapi selalu buat lap-lap, jadi warnanya kan sudah tidak karuan. Saat itu digunakan pun sudah robek-robek, itu gombal yang amok, jadi kain yang lara gitu. Ini jangan sini Tuhan Yesus ngomong, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kita itu intinya harus dilahirkan dalam roh. Soalnya karena di sini Tuhan Yesus ini sekarang kita lari ke Matius ya. Ini saya bacakan Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Inti dari buli-buli mereka itu ada, kita masing-masing dalam hati itu ada buli-buli gitu.
Jadi dalam segi rohani kita itu bagaimana, hidup atau tidur atau suam-suam. Jadi kita itu, yang Tuhan mau itu kita itu menyala, roh dan iman kita itu yang disebut gitu. Jadi terus dikatakan karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua. Dua-dua ini, bijaksana sama bodoh. Ini intinya kayak 5 gadis ligabo sama ligabi ya. Yang ligabi itu 5 gadis bijaksana. Mengantuklah mereka. Itu contoh dari kita-kita ini. Kadang-kadang hati kita ngomong lama sekali ya dalam Tuhan. Kemajuan juga tidak ada gini-gini. Akhirnya rohani kita itu tidak bisa mengerjakan dengan takut dan gentar atas keselamatan kita kepada Tuhan. Jadi hidup ini seakan-akan jauh sama Tuhan gitu. Dan itu Tuhan tidak mau. Gadis bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi jatah kehidupan rohani kita masing-masing sebagai orang percaya sama Tuhan itu sudah ada ukurannya masing-masing itu. Tidak bisa untuk keselamatan itu nunut lah intinya gitu. Jadi kita dalam roh dan iman kita itu harus benar-benar sempurna gitu. Karena Tuhan tuh tidak mau separuh-separuh lah. Di Lukas 12:49. Ya, ini tentang Yesus membawa pemisahan di Lukas 12 ayat 49. Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi untuk saat ini kalau saya lihat-lihat di YouTube itu, Tuhan Yesus kuasai bekerja luar biasa gitu. Kepada orang-orang yang terkemudian akan diterdahulukan gitu. Jadi Tuhan Yesus sekarang bekerja keras luar biasa. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan yang sudah kawaan ya intinya ya. Kita harus memupuk roh kita ini supaya hidup. Soalnya Roh Kudus itu Tuhan Yesus itu lemparkan api itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau iman dan roh kita ini menyala, itu otomatis seperti ada power gitu loh. Ya omong kasarnya itu gampang nyautnya gitu loh. Jadi jangan sampai pelarian kita itu pada musim dingin gitu. Jadi kita harus selalu menyala-nyala. Nanti kalau Roh Kudus yang sudah memenuhi hidup rohani kita menyala, maka kita akan otomatis mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu ada di firman Tuhan lainnya, di ayat lain. Dan kuasa Roh Kudus itu kalau bekerja itu tidak bisa dengan embel-embel ya. Embel-embel itu contohnya kayak keakuan, ego kita, akal-akal kita. Kita itu harus seperti kayak ya apa ya dikatakan firman, kita itu supaya seperti bayi yang baru lahir gitu. Jadi bayi yang baru lahir itu tidak polos, intinya itu polos, lugu dan murni gitu. Jadi mereka tidak ada tipu daya, tidak ada ya apa ya, ada akal-akal manusia, itu tidak berlaku semua dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Karena dalam kelemahanmu rohku akan jadi sempurna.
Jadi kita tidak boleh menggunakan akal-akal kekuatan kita, pandangan kita, pengalaman kita, kekerasan kita pun lah. Itu paling pantang untuk berhadapan dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu lembut dan manis gitu, halus. Jadi manusia itu memang kebanyakan condongnya itu supaya kita itu dilahirkan dari roh. Jadi hidup kita dipimpin oleh roh, bukan dari daging. Daging itu adalah tidak lain adalah kehidupan duniawi, kekerasan, kepahitan, dengki, macam-macam lah itu. Nah, kayak Tuhan bilang darah dan daging tidak bisa, Rasul Paulus bilang darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah gitu. Jadi kita itu intinya itu harus berlomba-lomba lah di dalam rumah minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu untuk menghadapi dunia yang semakin sulit. Nggak bisa kita pikirkan dengan otak manusia. Jadi memang sekarang dalam keadaan peperangan dunia itu, sekarang itu memang sejarah apa yang di firman ada tertulis di firman itu dilengkapi semua. Tetapi kita tidak memikirkan perang itu karena Tuhan sudah pesan, jangan kau lekas-lekas gelisah. Itu belum itu misi perumpamaan, belum kesudahannya gitu. Tapi kesudahannya ialah orang yang menyampaikan dirinya nanti, menyatakan dirinya sebagai Allah. Itu baru kedatangan Tuhan Yesus tidak jauh. Karena Yerusalem ini nanti akan dirombak, dibangun dengan bangsa mana itu. Pokoknya diperbarui lah Yerusalem itu. Itu akan dihancurkan, akan dibangun kembali gitu. Itu dengan orang-orang yang ada di dunia tapi di luar Kristus. Makanya kita harus siap-siap untuk rohani kita itu, iman kita, rohani kita itu harus mendekat sama Tuhan, lebih maju. Jangan seakan-akan kita seperti tidur. Sesuai Rasul Paulus bilang kan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Allah. Terus bangkitlah engkau dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu gitu. Jadi kalau kita bangkit kalau tidak bangkit nuruti kelemahan, kita akan hanyut gitu. Jadi kita harus bangkit melalui iman dan melalui roh kita ini harus dibangkitkan gitu. Jadi kita ada kegerakan khusus gitu. Karena roh dan jiwa itu selalu bertentangan. Jiwa yang membuat tubuh ini hancur, lemah dan sebagainya, jauh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu mau roh kita ini menyala-nyala gitu. Kita baca ya di 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15:19. Pak Ardi aja yang baca ya. 1 Korintus 15 ayat 19 ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini dikatakan ya di sini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dari segala manusia itu intinya bagi orang dunia yang tidak mengenal Allah, contohnya ya. Terus dia tuh sudah ditentukan satu kali akan mati, setelah itu penghakiman atau neraka gitu. Jadi itu pun orang yang sudah malang. Kita ini orang yang paling malang karena kita sudah percaya sama Tuhan gitu loh. Jadi kita sudah mengenal kebenaran tapi kita itu tidak mau bertindak gitu loh. Contohnya orang yang dibeli talenta itu akhirnya tidak mau dikembangkan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Dicabut semua dan kehidupannya sudah tidak berguna lagi untuk Tuhan. Itu kalau diterapkan di firman-firman itu masuk semua kan di firman begitu. Jadi kita ini tidak bisa untuk andai-andai kayak santai-santai, aku punya iman gini, aku sudah selamat. Keselamatan bisa hilang. Makanya Paulus bilang kita berlari kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Dan pemenangnya itu tidak banyak.
hanya satu. Nah, itu Kristus bilang toh, apa? Banyak orang yang masuk akan berusaha masuk melalui pintu yang sempit, tapi dia tidak bisa masuk gitu. Jadi kita perjuangkan, tapi semua itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Saya pun juga gitu, kadang-kadang saya pikir, iya ya, aku ini gini rohaniku, tapi aku rumah tanggaku intinya kayak negeri yang sudah cemar ya, ini berkembang apa pisahan sama anu ya. Tapi saya bersandar dalam firman lain karena bilang itu seakan-akan semua itu tergantung dari kita yang menjalani gitu. Jadi kita lebih baik sendiri daripada berdua. Sendiri itu enaknya apa? Tidak ada gangguan gitu. Gitu. Ya ini ya, dikatakan, coba Pak Martin baca ya, Efesus 5 nomor 14. Ya, berapa? Efesus 5 14. Efesus 5. Ya, Efesus 5 ayat 14 dikatakan di sana, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, jadi sesuai dengan apa yang saya tadi bicarakan. Kalau kita bangkit, Kristus akan bercahaya. Apa yang kita tidak mampu itu Tuhan nanti akan mampukan. Sesuai yang saya pelajari melalui di murtadin di YouTube itu. Jadi orang yang bodoh sekalipun dia sakobal langsung. Wih, luar biasa itu. Karena dia ada penyerahan total. Bagi kita kadang-kadang mesti iso apa ndak ya? Gini ya, banyak pertanyaan gitu. Maka Tuhan bilang, siapa yang akan membajak menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu Tuhan Yesus katakan seperti itu. Coba Pak Fran bacakan ya, Lukas 20:38. Lukas 20 ayat 38. Ya. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ya kan? Ini satu tema. Ya itu dikatakan ya, karena Allah adalah Allahnya rohani yang hidup, intinya itu seperti itu. Jadi rohani-rohani yang suam-suam atau mati atau tidur itu sudah ketinggalan tuh nanti. Jadi kita itu maunya itu di akhir zaman ini kita itu harus roh dan iman kita itu bangkit gitu. Jika roh kita bangkit, maka Kristus akan bercahaya. Kita ada roh, pimpinan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kristus. Sekalipun kita saat tidur, saat apapun lah, tapi kita hidup bersama dengan Kristus. Itu ada firman-Nya juga itu. Jadi ini Tuhan bilang ya, memang kalau orang dunia bilang katakan ya, orang yang mati itu jalan, orang yang hidup berhenti di jalan raya. Tapi untuk bagi kita orang-orang dalam Tuhan tidak seperti itu. Ini di Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, biarlah orang yang mati menguburkan
orang mati. Ya, itu intinya itu biar orang yang rohani, tidak berohani, tidak percaya Tuhan adalah rohani yang mati pun sekalipun sudah percaya, tetapi engkau ini pergilah dan beritakan kerajaan Allah kemana-mana gitu. Jadi Tuhan tuh mau tuh rohani kita itu hidup. Hati-hati, kita bahaya. Kadang-kadang saya sendiri bukan orang lain. Aku takut kadang-kadang gitu. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, ada keberanian, pasti ada iman yang teguh lah. Itu kita dimampukan lah. Ada damai sejahtera, kesatu itu pokok ciri khasnya itu ada damai sejahtera, terus ada kesabaran. Pokok jadi itu bisa dicek itu nanti di ayat-ayat yang lain-lain. Soalnya di 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 2 Petrus 3 ayat 12 2 Petrus 3 ayat 11 ayat 12 ya, saya bacakan ya. Petrus ya, ini Petrus ini yang berkhotbah ya, 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya bagi kita orang percaya sama Tuhan itu harus hidup gitu. Intinya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini Petrus bilang, ini 12-nya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam unsur-unsur api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saat-saatnya ini dunia akan sudah menuju kehancuran. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Di sini dikatakan ya, kalau bagi kita ya, juga saya ini kadang-kadang hati bicara gini, apakah hidupku ini berkenan sama Tuhan? Kalau saya berprinsip itu, saya catat di ayat-ayat kayak 1 Petrus 2 ayat 1 ayat 2 itu tentang apa? Jauhkan dirimu dari ketamaan, ya kan? Terus sabar, terus di buah roh itu apa? Jadi kita cermin diri lah, introspeksi diri. Apakah aku sudah ada kesabaran? Nah, apakah aku sudah mengutamakan orang lebih daripada diriku sendiri? Jadi itu penyangkalan. Karena Rasul Paulus katakan, hidupku ini seperti sampah bagi dunia ini. Karena apa? Dia sesuai melakukan kemauan Roh Kudus itu lembut, ngalah tok. Pokoknya dianiaya dalam dunia ini kita cuma diem tok. Rasul Paulus seperti itu. Makanya Rasul Paulus bilang kan, aku ini seperti di dalam pemandangan orang itu seperti sampah bagi dunia ini. Gitu. Jadi memang jauh perbedaannya gitu. Tapi untuk rohani orang sing punya hati lumayan ada kebaikannya, dia bisa menilai, iya orang Kristen itu luar biasa ya gitu. Jadi kita itu intinya harus sabar lah dalam segala hal. Contohnya kayak jangan kamu cinta akan uang, terus akar segala kejahatan adalah cinta akan uang ya. Ingin kaya, apakah hatiku ada mempunyai perasaan hati ingin kaya, ingin ini, ingin itu. Padahal Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu gitu. Jadi koreksi lah kayak buah roh, terus buah terang itu apa? Buah terang itu adalah kebaikan, keadilan dan apa itu ada 3. Jadi kita harus koreksi di dalam hal-hal firman itu. Kalau kita seakan-akan tidak mengetahui ya apa ya? Jawaban siapa yang mau jawab? Ya baca firman aja. Jadi firman Tuhan yang anu dicatati. Jadi apa yang Tuhan yang tidak mau itu orang tidak adil itu pun tidak masuk surga kok. Iya di akhir mana ada. Tidak adil pun tidak masuk surga. Jadi banyak dicatati itu. Jadi kita itu adil pandai dari introspeksi diri lah. Jadi kita kontrol diri supaya kita rohani kita itu bisa tercermin dan kita bisa mengetahui dan tahu dan kita itu bisa melangkah gitu. Melangkah, oh iya mesti ada kekurangan gini, ego terutama itu ego yang dorong itu adalah hawa nafsu kita
Itu soalnya cobaan itu datangnya dari hawa nafsu kita yang selalu berjuang. Gitu. Jadi kita itu harus introspeksi mengenai firman. Karena firman ini hidup, nanti firman itu yang akan menuntun lewat kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita itu semakin melendek gitu. Intinya seperti dalam sorotan pandangan manusiawi itu, manusia dunia itu, apa udah kayak gitu, nggak berguna lah intinya. Kayak sampah bagi dunia. Kalau saya rasakan, oh kita harus gini, itu saya sendiri. Saya rasakan, oh kita harus ngalah seperti ini. Mana bisa dalam pikiran saya itu seperti itu. Maka itu saya ingat timbul Paulus bilang, aku ini seperti sampah bagi dunia ini gitu. Jadi seakan Paulus, kamu bentak-bentak aku jawab dengan ramah. Itu banyak itu Rasul Paulus uraikan. Ya, aku dicaci, aku tidak membalas maki. Pokoknya seperti sampah bagi dunia gitu. Jadi kita supaya bangkit dari roh iman dan roh kita dengan benar, itu Tuhan pasti akan percaya. Saya saat bicara gini nih, pikiran saya itu lain sekarang. Makanya saya pikir tadi gini, aku ini tidak bisa baca firman, kok bisa wis tak baca nopo ya, dalam hati begitu. Tapi tiba-tiba malah saya utarakan ini, malah pikiran saya itu kayak tegak gitu, kayak ada kekuatan gitu. Jadi bukan aku gitu. Nah, kita tidak melangkah, tidak bisa. Sekarang Tuhan Yesus bilang, bagikan apa 7 ketul roti itu, ya, bagikan. Kalau dia tidak bertindak, tidak terjadi mukjizat itu. Begitu juga Yosua, waktu kaki mencelup sungai Yordan ya, Yordan itu akhirnya sungai Yordan bisa dijalani. Kalau kaki dia tidak melakukan nyelup, tidak mungkin kering air itu. Jadi ada kerjasama gitu. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya gitu. Jadi kita harus gerak, nggak bisa suruh santai-santai, nggak bisa. Soalnya kerajaan surga itu mau masuk kerajaan surga itu seperti pintu yang sesak gitu. Jadi Tuhan bilang, usahakan dirimu. Tuhan bilang akhirnya itu. Yaitu, banyak orang akan berusaha, tapi mesti akan tidak bisa masuk. Tapi usahakan dirimu. Terus ada ayat lain, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Terus di suratan Rum kalau nggak salah itu dikatakan, kalau Allah yang membenarkan, siapa yang akan menyalahkan kita? Itu suka-suka hatinya Allah. Jadi kita itu harus selalu dalam kehidupan ini, contohnya ya pokoknya masih tidak 100% ya, kita melakukan apa yang tercantum dalam firman lah. Contohnya gitu, nanti Tuhan tuh bantu bekerja. Sekian firman Tuhan. Mungkin dari Pak. Barangkali kalau Pak Pran ada pendapat apa tentang pengajar Israel. Ya, ini tiga tadi. Ayo Pak Kedut. Jadi kita saklop nanti pendapat situ apa gini situ. Kan awalnya tadi kan air dan roh dalam Alkitab itu, dalam naskah aslinya untuk lahir kembali sebenarnya diterjemahkan lebih pas ya, dari atas. Nah, kalau ketemu ayat itu biasanya dalam Alkitab itu bahasa yang sama, misalnya dilahirkan kembali Yohanes 3:3 ya, dilahirkan dari Allah Yohanes 1:13 itu sama ya. Dilahirkan dari Roh Yohanes 3:5 dan 6, dihidupkan Efesus 2:1-5, Kolose 2:13, pindah dari dalam maut ke dalam hidup Yohanes 5:24, ciptaan baru 2 Korintus 5:17, mengambil bagian dalam kodrat ilahi 2 Petrus 1:4, hati yang baru dan roh yang baru Yeskiel 3:6. Itu istilah yang sama. Jadi ketika kita lahir kembali, sebenarnya yang terjadi itu kita dipulihkan posisi kita seperti Adam yang awal. Kuasa dosa itu membuat kita sudah tidak berkuasa. Kecenderungan hati kita itu netral, tidak lagi condong ke kanan, condong ke kiri. Kalau orang yang belum lahir baru,
gitu. Dia kan hatinya itu cenderung berbuat dosa. Tapi ketika sudah lahir baru, kita itu punya kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk taat atau tidak taat. Nah, banyak orang yang salah mengerti Pak Pran, misalnya begini. Keselamatan itu ternyata dalam bukunya E.P. Salter dikatakan begini, dia membuat buku dengan judul Covenantal Nomism. Dalam Covenantal Nomism ini, itu kata kuncinya ada dua. Pertama, masuk ke dalam, getting in. Yang kedua, staying in, tinggal di dalam. Nah, yang tidak ada peran kita yang disebut anugerah, kita dibawa masuk ke dalam keselamatan. Kayak ini ada kapal gitu ya. Masuk ke dalam itu modalnya iman. Karena kapalnya anugerah. Tetapi untuk tinggal dalam kapal itu, di pemahaman orang Ibrani kuno juga begitu. Tinggal di dalam kapal itu ada peran serta kita. Staying in tadi. Nah, jadi di dalam staying in tadi itu, itulah kita ada di situ ketaatan. Ya, jadi bahasanya kita Filipi pasal 2 itu mengerjakan keselamatan. Jadi kita sudah masuk di keselamatan awal. Nah, setelah itu kita berada di dalam keselamatan itu, pertanyaannya, apakah setelah di dalam keselamatan itu kita harus terus berbuat dosa? Menurut Korintus 6, kita tidak boleh menyalahgunakan kasih karunia. Nah, menurut Yudas, banyak orang zaman dulu menganggap ketika sudah di dalam Kristus bebas untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, sementara kita sudah berada dalam kapal keselamatan itu, ada 3 penafsiran. Pertama, kita tidak betul-betul sudah diselamatkan. Ya, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kalau dia berbuat dosa dan terus-menerus berbuat dosa, continue to be sin, ya, berarti pembenarannya bisa batal. Dia bisa terlempar dari di dalam Kristus itu. Tafsiran ketiga mengatakan bahwa ketika orang sudah di dalam kapal keselamatan, bukan masalah terlemparnya, dia akan mendapat sanksi. Sanksi misalnya ketika dia berbuat dosa, sanksi itu terus menerus, tapi keselamatannya tidak hilang. Jadi ada 3 pandangan di situ. Untuk orang yang sudah stay di dalam keselamatan itu. Jadi pembenaran di awal itu masuk kita pada pengudusan. Jadi ketika habis dibenarkan, kita tuh harus kudus sama seperti Kristus itu, sampailah kita nanti pada glorification, di mana kita kudus seperti Allah itu kudus gitu. Jadi kitab Yudas sebenarnya kemudian waktu itu zaman itu berkembang isu orang Kristen itu kalau sudah Kristen dia percaya masuk surga. Itu kemudian dipaparkan oleh Paulus dalam kitab Korintus pasal 6, 1 Korintus 6 gitu. Nah, kemudian dibahas lagi dalam kitab 1 Yudas. Petrus juga, 2 Petrus itu membahas secara khusus bagaimana guru-guru zaman dulu itu mengajarkan yang penting kamu percaya, entah bagaimana perbuatan itu nggak penting. Nah, istilah yang digunakan untuk ajaran ini yang diajarkan guru-guru palsu adalah penyalahgunaan kasih karunia. Nah, jadi kalau ada yang mengajar misalnya kita ini sudah dalam Kristus, apapun yang kita perbuat itu nggak penting. Yang penting kita beriman, percaya sama Yesus Tuhan, itu nggak penting yang apa kita lakukan. Istilah yang digunakan oleh kitab 1 Korintus 6 dan Yudas pasal 1 ayat yang keempat adalah penyalahgunaan karunia. Coba lihat 1 Yudas 1 Yudas 1 ayat 4. Yudas ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, itu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum.
Mereka adalah yang pasif yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Kata penyalahgunaan kasih karunia itu dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan menterjemahkan, bisa diterjemahkan menyalahgunakan, menyalahartikan, memberikan makna yang berbeda. Jadi kata kasih karunia itu definisinya dirubah oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu mendefinisikan kasih karunia itu berbeda dengan maksud kasih karunia itu. Jadi dia bilang, jadi kamu kalau hidup dalam kasih karunia, kamu tidak penting. Bagaimanapun keadaan dirimu, bagaimanapun perbuatanmu itu nggak penting, karena kamu hidup dalam kasih karunia. Dosamu sudah ditanggung oleh Yesus semuanya. Itu yang disampaikan oleh kitab Yudas itu. Kemudian dia beri contoh, dia bilang, jangan lupa Allah itu tegas. Satu sisi dia penuh kasih, memberikan Yesus Kristus sebagai kasih karunia, tetapi bagian lain ayat ke-5, ke-6 dan ke-7 seterusnya itu digunakan apa? Dia kasih contoh Sodom dan Gomora, dia kasih contoh Nuh, dia kasih contoh malaikat-malaikat yang memberontak. Berapa contoh di situ bahwa satu sisi Allah itu maha kasih, tapi satu sisi Allah itu adil. Nah, persoalannya ada juga orang salah kaprah ketika sudah di dalam stay keselamatan, staying in ini, di dalam kapal keselamatan, dipikir mengerjakan keselamatan itu dengan kekuatan kita sendiri. Salah di situ. Karena baik yang keinginan maupun kemampuan untuk mengerjakan itu ada peran Roh Kudus. Nah, tapi satu sisi perintah untuk mengerjakan keselamatan itu diperintahkan kepada kita. Kerjakanlah keselamatan. Kamu telah taat, kerjakanlah keselamatan. Jadi artinya ada bagian kita. Disinilah butuh sinergi. Tanpa peran bantuan Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk taat. Berarti ada tanggung jawab kita. Iya, disitulah letak tanggung jawab kita. Tapi kita kalau dilahirkan dari Roh, pasti Roh Kudus lebih banyak berbicara kepada kita daripada kita sebelum mengusahakan diri bangkit dan bangun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu nanti semua akan mampukan. Jadi kadang-kadang kemalahan orang benar itu juga banyak. 7 kali orang benar itu jatuh di topan di akar lagi, tidak akan sampai tercapai. Kalau Roh Kudus yang mimpin pasti sukses. Tuhan tidak menghendaki satu binasa. Begini maksud saya. Itu maksudnya ini kita berbicara dalam konteks stay, bukan dalam konteks getting in, ya. Bisa nangkap ya. Jadi Roh Kudus ketika kita untuk masuk di awal itu tidak mungkin kita bisa dengan perbuatan baik. Kita tidak mungkin bisa melakukan dengan hukum Taurat. Tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus, ada perintah Tuhan, itu kita targetnya adalah pengudusan. Kita harus kudus sama seperti Dia kudus. Nah, di awal tadi itu namanya status. Kita di awal, waktu di awal benarkan itu kita sudah kudus. Wah, tapi dari segi status. Nah, kita juga sudah diangkat jadi anak di situ. Tapi jangan lupa, ada bagian lain yang menyatakan bahwa belum tentu keadaan kita kelak. Nah, kata anak waktu di awal diangkat itu, apakah sudah full permanen kita, atau dia nunggu sampai kita terima kepenuhan keselamatan itu? Jadi disinilah ada pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi di dalam Kristus, ketika kita di dalam Kristus, kita betul-betul ada sinergi antara kita dengan Roh Kudus. Disitulah kunci keberhasilan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Berarti keselamatan itu monergistik. Ya betul ya Pak? Sinergis. Keselamatan awal, iya. Monergistik. Iya. Ketentuan dari Tuhan ibaratnya seperti itu. Kalau saya, oke lah ketentuan dari Tuhan, tetapi dasar ketentuan itu adalah pengetahuan Tuhan, bukan pada kedaulatan Tuhan. Kalau saya, kalau teman-teman yang lain tentunya yang aliran sebelah pasti menganggap itu kedaulatan Tuhan murni.
Dan kalau saya, Tuhan tuh tahu sih Pak Frans akan percaya, sehingga Pak Frans dipilih. Jadi bukan didasarkan pada kedaulatan penuh Tuhan begitu. Kalau saya berdasarkan Roma yang ditulis di situ, proginosko itu. Proginosko itu adalah prapengetahuan Tuhan, bukan kedaulatan Tuhan. Nanti saya kasih kirim sama Pak bahasa aslinya itu proginosko. Jadi Tuhan menetapkan berdasarkan prapengetahuannya Dia. Cuma situ aja bedanya, Pak. Nah, nanti bedanya kalau kita sudah di dalam Kristus, ya toh, kita di dalam Kristus, di situ ada sinergi. Apakah kalau aliran sebelah mengatakan kalau dia kemudian tidak berbuat baik, berarti dia tidak pernah diselamatkan, tidak pernah masuk kapal keselamatan. Yang satu bilang berarti keselamatan awal itu tadi, pembenaran itu hilang karena dia tidak mau mengerjakan keselamatan lanjutan. Keselamatan cuma bukan berhenti di situ masalahnya. Keselamatan itu finish ketika kita sudah benar-benar hidup dengan Tuhan itu. Tapi intinya kan manusia harus sempurna kan begitu Pak ya? Iya. Kira-kira bisa sempurna Pak? Ya. Kira-kira sampai mati bisa sempurna ya manusia? Begini, kesempurnaan di dalam bahasa aslinya di situ bukan sempurna kayak bahasa Indonesia itu. Itu teleos itu artinya dewasa. Kita itu ada kemajuan sampai benar-benar dari yang tadinya status sebagai anak-anak Allah benar-benar diwujudkan secara nyata bahwa kita itu anak-anak Allah. Yang tadinya misalnya kita di statusnya orang kudus, kekudusan kita itu bertumbuh, makanya ada initial sanctification, ada entire sanctification. Entire sanctification itu adalah penyucian menyeluruh atas diri kita. Yang ketiga, misalnya tadi dikatakan kita orang benar di awal, itu baru status. Status ini harus diwujudkan di dalam ketika kita dalam Kristus ini. Nah, makanya itu begitu banyak ayat yang menyuruh kita untuk benar-benar belajar taat, mencerminkan Kristus. Tapi kita nggak bisa sempurna. Nanti kalau saat kedatangan Tuhan datang, maka kita diubahkan dengan sekejap, saat itu kita sempurna. Ya, itu yang disebut entire sanctification. Jadi yang jelas Pak, ada pertumbuhan terus ketika kita di dalam staying itu. Karena di saat kita tidak bertumbuh Pak, ini ada seorang ahli bilang, di saat kita tidak bertumbuh di situ kita sebenarnya sedang mundur dan sedang murtad. Iya, mana akan misalkan dia tidak bertumbuh dikatakan murtad mungkin. Iya, seperti itu. Jadi ini supaya kita membuka wawasan ya, artinya kita tidak fanatik pada satu pandangan. Oh pokoknya ini salah, kita dengar dulu pandangan orang, ya kan? Terus ini pertanyaan saya gini, kalau misalkan tadi dikatakan pengetahuan Allah, entah itu pengetahuan Allah, entah itu kedaulatan Allah, untuk apa Allah itu menciptakan manusia jika Allah manusia itu harus, dan ternyata dia. Kalau itu Bapak tanyakan, tentunya lebih cocok kepada yang Bapak tanyakan kepada yang punya pemahaman kayak begitu. Kalau saya pengetahuan Tuhan, itu artinya dia tahu Pak. Berarti kan sama saja. Tidak, beda. Jadi begini, didasarkan pemilihan itu didasarkan apa yang akan Bapak buat. Oh, Pak Pran itu ke depan itu orangnya memang mau percaya, mau hidup. Jadi itu kemudian Bapak dipilih dan ditetapkan. Kalau kesewenang-wenangan itu kayak Tuhan tutup mata, tidak mau ambil pusing kondisinya orang yang dia mau pilih itu. Bisa nangkep Pak ya? Jadi cuma dasar pemilihan itu. Jadi jangan lupa, saya percaya pada pemilihan Tuhan. Tapi orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang Tuhan tahu akan merespon dan mau percaya. Karena disitulah letak tanggung jawabnya. Tapi kalau pemilihan itu didasarkan pada kedaulatan Tuhan, saya tidak bisa menghubungkan itu dengan tanggung jawab kita. Berarti otomatis orang itu kalau dia masuk neraka ya memang sudah maunya Tuhan yang berdaulat itu. Nah, jadi pertanyaan saya mau tegaskan, apakah kedaulatan Tuhan itu seperti itu? Ini bukan berbicara Tuhan pada dirinya,
kita sedang kalau berbicara doktrin keselamatan soteriologi, itu kita sedang berbicara cara kerja Tuhan, bukan berbicara Tuhan pada dirinya sendiri. Tuhan, saya sampai bilang begini, oke lah, saya percaya keselamatan itu anugerah. Tapi ketika saya bilang bahwa di dalam iman itu harus ada perbuatan baik, yang namanya iman itu satu paket, Pak ya. Coba lihat terjemahan bahasa aslinya. Yang disebut beriman itu selalu mempunyai 4 kandungan makna. Pertama, percaya pada Yesus yang adalah Tuhan. Yang kedua, mempercayakan diri pada Yesus yang adalah Tuhan. Yang ketiga, taat pada Yesus yang adalah Tuhan. Setia pada Yesus yang adalah Tuhan. Itu baru iman yang menyelamatkan. Kita mau buang kemana kata taat itu? Bolak-balik, kalau saya mau beberkan Pak itu, satu hari tidak cukup itu naskah aslinya menunjukkan kata pisteo itu diterjemahkan sebagai ketaatan. Cuma di lain tempat diterjemahkan sebagai percaya. Makanya banyak orang Kristen kemudian ini yang membuat Pak Amerika, Eropa hancur gara-gara apa? Yang penting percaya, tidak penting perbuatan. Masuk surga kamu, entah perbuatanmu kayak apa, masuk surga kamu. Salah ini disalah mengerti oleh jemaat. Jadi pada prinsipnya, kalau itu ditujukan kepada orang-orang yang sedang jatuh, jadi siapapun yang sedang jatuh di dalam staying in itu, di saat kita di dalam Kristus jatuh dalam dosa, kita percaya selagi dia berusaha bangkit kembali, bertobat, yakin Tuhan ampuni. Ya kan? Cuma bukan berarti itu jadi legalisme untuk legalisasi terhadap dosa. Seolah-olah dengan anugerah Pak, dengan iman kita itu melegalkan dosa. Pokoknya boleh berbuat dosa apa saja. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Bahkan di dalam Konsili Trente, persoalannya dianggap orang yang cuma menganggap bahwa iman itu tidak bekerja melalui kasih, tertutup dia. Anatema. Jadi artinya penting ini untuk dimengerti. Saya percaya Pak, kalau di dalam Kristus itu, cuma menangnya begini, nanti cara berpikirnya. Orang yang tidak nyata dalam perbuatan baik, dia bilang dia itu tidak pernah betul-betul beriman. Pasti dikasih begitu jawabannya. Seperti khotbah kemarin misalnya, apakah mungkin orang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu bisa murtad? Ini contoh. Ini kan bahasa ini Pak, kata sungguh-sungguh itu mengurung. Kita harus menjawab satu saja. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan tidak akan murtad. Saya setuju. Karena kalau dia murtad, dia tidak sungguh-sungguh. Itu ada negasi di dalam statement itu. Kalau saya ditanya, bagaimana Pak? Apakah orang Kristen bisa murtad? Saya akan bilang bisa. Karena Yesus menubuatkan, Paulus menubuatkan. Yang tidak percaya tidak ada murtad, dirubahlah arti murtad. Akhirnya murtad itu bukan ini Pak, bukannya orang dari terang ke gelap. Buka kata apostasi di dalamnya. Dirubahlah maknanya. Murtad itu cuma tadinya orang gelap yang ketahuan, indekos di terang. Akhirnya definisi murtad yang dirubah. Sementara jelas-jelas Yesus bilang akan ada kemurtadan. Nabi-nabi palsu itu Pak tugasnya Pak apa? Apa yang dia kerjakan? Menarik orang dari jalan kebenaran menuju kebinasaan. Nah kalau begitu, kalau tidak ada murtad, apa yang dikerjakan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu? Bukankah memindahkan orang dari dalam gelap ke terang? Ini harus dipikir baik-baik, terang benderang. Jangan sampai kemudian pada akhirnya tanpa sadar kita telah merubah definisi yang jelas terang benderang. Oke, ada ayat yang bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada juga masalah domba-domba itu. Nah, ya, kita dijaga oleh dua tangan Tuhan Yesus. Tapi
Tapi jangan lupa, di situ semua berbicara ancaman dari luar. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ancamannya semua dari luar. Kelaparan, kemiskinan, apa bla 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 semua. Tapi tidak ada keputusan diri sendiri. Dengan kata lain, Tuhan itu menghargai kehendak bebas kita. Kalau dia memutuskan dengan dirinya sendiri, oke, kelaparan tidak bisa. Tapi ada waktunya, dengan sadarnya, dengan keputusannya dia sendiri untuk. Karena kita bukan robot di situ. Berarti keselamatan diberikan kita sendiri. Bukan begitu. Berakhir. Bukan begitu. Sinergi semua. Tuhan menyediakan sarananya. Jadi kalau saya mau kembali Pak. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan dibiarkan gitu ya Pak, sama Tuhan. Dihargai pilihan kita. Itu konsekuensi kita punya kehendak bebas Pak. Kita bukan robot. Kalau yang diselamatkan tuh robot Pak, tidak perlu berbicara aturan main. Bukan maksudnya tuh, kalau misalkan dia itu diberi penghargaan untuk berbuat dosa sampai binasa itu gimana? Diberi penghargaan. Ya, tadi kan dihargai kan Pak. Bukan penghargaan. Tuhan itu memberi kita kehendak bebas. Makanya dia memberikan kita kebebasan untuk mau taat mau tidak. Tuhan menghargai kehendak bebas karena dia sudah beri. Inilah yang saya sebut cara kerjanya Tuhan. Gitu. Jadi intinya begini. Tadi saya misalnya bicara itu ini nyangkut Calvin lagi nih ya, sepertinya gitu ya. Saya nangkap. Iya. Soalnya artinya sudah dipilih Pak, sudah dipilih, sudah di. Jangan nyangkut di satu orang. Iya, bukan. Pada dasar kenal itu. Iya, iya. Ya, jadi kita enggak bawa nama orangnya. Ya, oke. Nggak oke Pak. Yes. Maaf ya, sorry ya. Karena itu spontan saya katakan tadi. Kenapa ke sana? Saya biasa yang saya tangkapnya nih ya, orang pilihan. Karena kalau sudah dipilih berarti orang itu kudus. Sudah kudus ya, sudah pilihan kudus. Saya percaya Yesus, harus percaya segala-galanya, termasuk firman Tuhan yang apa yang diajarkan percaya. Dan kalau sudah pilihan, ya pasti dia melakukan itu kan. Menurut cernaan saya. Saya sebagai orang dipilih Tuhan, saya percaya. Saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dia melakukan. Saya lakukan. Tetapi saya pertanyaannya begini, kenapa ada peringatan-peringatan dalam Alkitab? Contoh jemaat Korintus, dia disebut kudus sudah oleh Tuhan, oleh Paulus. Tapi di sisi lain disuruh untuk begini, disuruh untuk begitu, disuruh untuk taat, disuruh untuk menunjukkan imannya melalui perbuatan. Ini bagaimana kita menghubungkan? Nah, jadi begini Pak, kalau pemahaman kita bahwa manusia itu robot, ya, dia dipilih, memang dia sudah disetting untuk taat. Nah, ya memang saya nggak bisa ngomong apa, pasti begitu. Tetapi Alkitab menunjukkan peringatan murtad itu banyak. Kalau dikumpul itu beberapa ayat Pak, supaya kita jangan murtad baik secara teologis maupun secara praktis. Karena kita melalui perbuatan bisa murtad. Ya, yang saya maksud tadi, yang saya cernanya kalau sudah dipilih, saya ini orang pilihan, percaya Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang sudah dipilih berarti saya ini intinya yang saya cerna pasti yang dia lakukan hal-hal yang apa yang ada Tuhan sertakan di situ. Intinya ya, saya tidak bisa menjabarkan panjang lebar, tapi intinya ya pasti lakukan. Kalau sampai tidak lakukan, berarti bukan orang pilihan. Itu cernaan saya di situ. Dia belum dapat keselamatan di situ. Iya. Jangan di situ begini Pak. Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang bisa disebut orang pilihan? Ini blundernya. Ayo, sekarang saya tanya, Pak Hadi yakin Pak Hadi orang pilihan? Kalau ditanya siapa yang bisa menganggap itu orang pilihan, ya otomatis yang melakukan, yang dia sudah lakukan yang apa yang ada di firman. Saya dipilih, berarti saya lakukan itu. Kalau saya tidak lakukan itu berarti saya belum dipilih. Nah ini kemarin juga ditanya.
Pak, kan begini, kita itu pilihan itu kan rahasia Tuhan, cuma Tuhan yang tahu. Ada yang bisa tahu bahwa dia termasuk orang pilihan? Kalau Pak Hadi bilang, misalnya Pak Hadi bilang Pak Hadi, atau saya bilang saya orang pilihan, itu kan subjektif. Ya. Benar nggak? Kita cuma, saya yakin saya, itu kan keyakinan pribadi. Ya, tidak. Jadi ketika kita berbicara orang pilihan itu berdasarkan kedaulatan Tuhan, kita harus yakin yang tahu itu cuma Tuhan. Itu secara otomatis logikanya harus demikian. Nah, yang kedua, kalau tadi saya ditanya, kalau saya ini secara pribadi ditanya, Bapak yakin Bapak orang pilih? Apakah Bapak yakin Bapak nanti selamat? Saya yakin kalau saya selagi terus di dalam Yesus, saya yakin. Jadi saya tidak Yesusnya saya, ketika hukumnya kita betul-betul terus di dalam Yesus sampai garis akhir pasti selamat. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa sesumbar juga, sama tahu di tengah jalan ternyata kita tidak terus menerus mengikuti maunya Tuhan. Nah, ini bukti secara empiris, Pak, kita itu iman kita begini loh. Secara empiris, secara dari sisi pengalaman, percaya nggak iman kita turun naik? Ya, satu namanya manusia yang masih belum selesai. Tapi hari-hari itu yang bisa saya cerna itu yang bisa saya cerna adalah orang yang sudah dipilih itu, ya pasti dia lakukan apa yang ada perintah-perintahnya ini. Dan di mana itu nanti ketemunya dia selamat apa enggak sampai hari akhir dia tetap dia berpegang di situ, bahkan diancam sekalipun nyawanya. Ya itu otomatis kalau ya, saya nggak lakukan itu berarti dia belum dipilih. Ya itu kayak kalau bahasa kemarin. Ya, Jadi kalau melakukan itu ya contohnya ya itu ya kita mengerjakan keselamatan kita. Berarti kita ini Itu sudah yang merasa memberikan pilihan. kembali ke sana. Jadi artinya Harus saya ditetapkan. gampangannya ya secara itu gaya bahasa gini loh, Pak. Gaya bahasa yang di dalamnya ada negasi. Jadi pada akhirnya kita itu memang akan menjawab seperti itu. Benarkah orang pilihan itu pasti melakukan orang pilihan itu pasti melakukan semua yang dimau Tuhan? Ya pasti. Kalau dia tidak melakukan berarti bukan pilihan. Itu di dalam statementnya ada kontradiksi. Itu sama bisa kan orang botak berambut gondrong. Saya nggak bisa jawab. Itu masalahnya di statement, Pak. Di pernyataan itu. Itu bahasa filsafat. Tapi buat maaf, saya nggak pakai filsafat. Saya ada pencernaan. Ini bahasa sungguh-sungguh, Iya, kemudian diselipkan di situ, itu bahasa filosofis. Jadi bahasa filosofis itu kemudian baik sejati yang diselipkan di situ, pada akhirnya kita tidak bisa jawab. Bisakah orang yang percaya sungguh-sungguh atau orang Kristen sejati murtad? Otomatis Pak kita jawab tidak. Karena kalau dia murtad, dia tidak sejati. Itu narasinya bermasalah. Saya mau ngajak itu kita melihat secara faktual, realisme, murtad secara realistis dalam Alkitab. Loh kenapa orang Kristen itu disuruh waspada terhadap nabi palsu? Karena kemurtadan mungkin. Kenapa kita disuruh waspada? Kenapa kita disuruh terus berhati-hati? Ya karena kemurtadan itu mungkin. Tapi mohon maaf ya, nabi palsu kemurtadan itu kembali lagi sedikit saya yang paham ini murtad yang disebut nabi-nabi palsu di mana ya di dalam Matius pasal 7 itu kalau menurut cernaan saya itu bukan murtad, sudah diciptakan ditetapkan sebagai nabi palsu. Ya. Khusus nabi palsu, saya setuju. Dia nabi palsu tidak pernah murtad, tetapi nabi palsu itu berusaha memurtadkan orang pilihan. Iya, itu tugas dia. Nah, tugas dia. Kalau begitu orang pilihan juga, kalau dia sudah tidak punya kemungkinan murtad, ngapain ada nabi palsu? Ya, kalau orang pilihan itu sama dengan menyesatkan orang tersesat.
bukan orang pilihan Pak. Jadi kita bukan apa ya? Kalau saya begini Pak, ini karena sebenarnya kata-kata sejati, kata-kata apa tadi satu tadi sungguh-sungguh itu salah. Saya cuma mau bilang secara alkitabiah, Yesus mengingatkan akan ada murtad pada kerjaan. Paulus di dalam Timotius juga mengingatkan itu. Akan ada murtad. Kemudian murtad itu jelas sekali artinya. Baik berapa asli. Dan kemudian kita reduksi atau kita kurangi makna murtad itu demi presuposisi kita, pemahaman kita. Lah akhirnya Pak, murtad itu Pak, yang disebut murtad itu orang pindah dari terang ke gelap, ya, terang ke gelap. Berarti murtad yang Bapak mau definisikan tadi itu adalah memindahkan orang yang sudah digelap ke gelap. Bisa nggak? Katanya cuma memperlihatkan dia begini. Dia itu sudah aslinya orang gelap tadinya. Sekarang yang disebut murtad itu adalah orang yang gelap itu memperlihatkan aslinya. Kalau itu bukan murtad, Pak, itu konangan. Berarti sudah murtad. Jadi itu harus dimengerti baik-baik. Jangan kemudian, makanya kita menggunakan pendekatan etimologi itu untuk apa? Untuk mengetahui makna sebenarnya di belakang itu. Jadi murtad itu Pak, tadi dia adalah TNI. Ya, tiba-tiba dia lepas baju TNI-nya bergabung ke pasukan musuh. Jadi statusnya berubah, pendiriannya berubah, apa yang dia buat berubah, bahkan menyerang kita. Itu definisi murtad. Nah sekarang kalau orang gelap, ketahuan dia gelap, itu bukan murtad. Bisa nangkep ya. Jadi pada akhirnya kebanyakan Pak pemahaman kayak begitu yang bernuansa filsafat. Saya cuma bilang, nah sekarang jawab kan, bagaimana itu Yesus membuatkan murtad itu? Berarti Yesus bohong. Kenapa bagi Yesus? Yesus membuatkan bahwa akan ada murtad pada akhir zaman. Nah ketika Yesus membuatkan murtad, bukankah berarti Yesus bohong? Karena murtad tidak ada dan tidak bisa. Simpel logikanya. Sekarang jawab, misalnya dalam Matius itu akan banyak orang murtad. Matius 7. 4. Ya, 4. Oh, Matius 24. Bagaimana cara menjawab itu? Pada saat yang sama kita bilang ketika orang kita nggak percaya orang Kristen bisa murtad, Yesus sedang bohong. Itu murtad ada dua. Iya, murtad. Murtad rohani juga. Tapi yang disebutkan Yesus itu murtad orang-orang duniawi. Contohnya anak melawan bapak, apa ya? Itu salah kehidupan manusia. Bukan murtad masalah roh. Gini Pak, maksud saya begini. Kalau begitu orang duniawi itu murtad, dia murtad kemana Pak? Oh dia sudah orang duniawi. Enggak, jadi kalau yang di Matius 24 ketika Tuhan Yesus menyinggung adanya banyak orang-orang yang akan murtad, ini yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang Kristen KTP. Nah, jadi orang-orang Kristen KTP inilah yang nantinya akan murtad. Sebab begini perbandingannya, ketika kalau memang orang-orang itu adalah orang-orang Kristen sejati, kalau dia sejati tentu tidak akan murtad. Nah, jadi ketika ada banyak orang-orang yang murtad, ini bukan orang duniawi biasa, tetapi orang-orang yang juga sudah Kristen, tetapi Kristennya KTP. Nah, orang-orang Kristen KTP seperti inilah yang nantinya bisa murtad, gitu. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaannya sekarang, orang Kristen KTP itu sudah pernah diselamatkan atau belum? Artinya sudah di dalam kapal atau belum? Di sini persoalannya. Tapi saat dia percaya itu kita ini sudah diselamatkan. Saat percayanya dia. Tapi untuk melakukan dalam keselamatannya itu dilakukan atau tidak, ya ini loh yang kita. Nah, kalau orang Kristen KTP sebenarnya ya dia belum benar-benar percaya. Jadi kalau namanya tadi menyinggung tentang percayanya mereka,
orang Kristen KTP belum benar-benar percaya. Mengaku-ngaku aja. Ya, jadi ya mungkin sekedar aku percaya ya, hanya lip service saja gitu. Kalau di dalam Kristen KTP yang dimaksudkan kan seperti itu. Berarti perbedaannya di sini. Kalau orang Kristen KTP itu belum benar-benar percaya, berarti murtad itu juga perpindahan orang yang belum percaya ke tidak percaya. Arti murtad di sini. Makanya saya memahami orang Kristen KTP itu sudah sempat percaya sama Tuhan. Sudah naik di kapal, tapi tidak tahan. Akhirnya terlempar dari Terlempar. Saya lebih punya keyakinan begitu. Karena dari kata definisi murtad itu. Kembali lagi Pak, kalau namanya sudah percaya itu sudah tidak murtad ya. Kalau namanya sudah percaya tidak murtad. Nah ini saya bilang hanya apa ya? Orang Jawa bilang hanya kembang lambe ya. Cuman omong-omong aku percaya itu, tapi dia ya itu tadi KTP. Kalau memang sudah yakin percaya, saya yakin dia pasti melakukan ini. Itu belum percaya. Tapi belum tentu bisa melakukan. Ya itu belum percaya sungguh-sungguh apa dia. Ya, maksud. Jadi makanya yang dibilang itu begini loh Pak. Maksud Kayak kita kata sungguh-sungguh itu dibuang dulu, itu tidak ada. Ya. Tidak ada di dalam Apa Pak? Kalau sudah percaya, itu namanya percaya itu sudah dipegang itu nggak ada. Ya apa perbedaannya biasa. Iya, iya. Bagi saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting jangan sebut merek. Jadi misalnya begini Pak. Maksud saya gini, Pak Sunalis tadi ngomong kan orang Kristen KTP berarti orang itu sebenarnya dia masih dia tidak di dalam, dia di luar. Di luar. Jadi untuk murtad, misalkan murtad itu berarti kan sudah di dalam terus orang yang gelap dipindahkan ke gelap. Jadi maksudnya itu seperti itu gitu. Pak Fernando. Orang gelap dipindahkan ke gelap. Jadi arti murtad itu berubah. Kalau kita mempunyai pemahaman kayak begitu. Jadi paling bagus itu kita punya pemahaman Kristen KTP itu di mana sih di Alkitab? Istilah itu, terminologi itu. Ya. Lebih baik kita buat istilah begini. Orang Kristen yang kemudian pada akhirnya ketika dia tekun dan ini kita sebut sungguh-sungguh. Kalau yang kemudian yang tidak tekun kemudian mundur pada akhirnya itu disebut murtad. Jadi semua sudah di kapal, kapal keselamatan itu. Karena kalau dia Kristen KTP yang di luar kapal keselamatan disebut murtad, berarti itu cuma perpindahan dari gelap ke gelap. Karena definisi murtad itu Pak perpindahan dari terang ke gelap. Pak kan gini jadi bisa aja. Yang namanya perpindahan itu bahasa maaf ya Pak ya. Bahasa Indonesianya pindah itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini sudah murtad dipindahkan ke murtad. Di mana pindahnya? Loh ya, jadi iya kan kalau baik pindah ke jahat. Sekarang saya tanya, katanya ada murtad. Iya. Murtad itu adalah kalau orang Kristen KTP sudah percaya belum? Ya. Belum. Itu tadi bilang cuma mengaku-ngaku. Apa ya? Pasti dia belum percaya. Berarti dia orang gelap ya? Iya, saya katakan kan nggak boleh pakai kalimat sungguh-sungguh. Aku Kristen. Nah ini ngaku-ngaku. Ini apa kalau bahasa Jawanya cuma lambe. Apa lambe? Iya. Berarti orang Kristen KTP disimpulkan cuma ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku selamat padahal belum. Begitu ya? Iya. Jadi pindahan. Kebutuhan. Ya. Oke. Dia berarti statusnya sebenarnya adalah orang gelap. Iya. Cuma ngaku-ngaku sebenarnya. Iya. Sekarang bagaimana dengan kata murtad? Nah, ngapain orang yang di gelap kok murtad? Oh sudah murtad maksudnya gitu. Itu loh maksudnya. Ya. Tapi ya kembali lagi bahasa Indonesianya. Murtad itu kan barang yang murtad itu barang yang baik jadi jelek itu murtad ya. Umumnya kan gitu. Iya. Jadi kalau murtad dibilang ke murtad jadi bingung nanti yang nggak. Disitulah Pak mengharuskan bahwa Kristen itu dia orang yang murtad itu adalah orang yang sudah percaya Kristus tapi rupanya di tengah jalan berubah arah. Nah, Itu baru definisi murtad. Kalau dia di kalau itu masih bisa diterima. Kalau murtad pindah ke murtad. Tidak tahu Pak murtad Pak Wesan. Ini agak rumit sama Pak menurut ini nggak tahu. Tangkap
saya tanya Pak Bratang, gimana pendirian Pak Bratang? Pertama dari definisi murtad, jangan dulu korek-korek, sesuai dengan bahasa aslinya, ya. Apostasia tadi ya. Kalau saya tetap kalau memang saya dipilih ya saya harus bisa mengerjakan keselamatan itu. Kalau misalkan tidak bisa ya berarti kita sebenarnya bukan itu saja. Jadi kalau Bapak tidak bisa mengerjakan berarti kita tidak dipilih gitu. Ya kan memang kalau kita mengatakan diri itu bertobat, memang saya merasa kalau gini Pak. Tidak, bagaimana di dalam itu, di dalam staying in tadi, di dalam kita kapal keselamatan itu, apakah ada bagian kita atau murni ada bagian kita pasti. Sinergi semua berarti? Iya pasti ada. Nah seandainya kalau kita tidak melakukan bagian kita, apakah Mati Pak orangnya. Berarti tidak bertobat. Terus aku ngono sih. Soalnya kan begini Pak, menurut pikiran saya sendiri merasakan bahwa kalau misalkan saya ini bertobat betul-betul saya bukan ngomong dipilih, saya tidak tahu kok, ya kan? Tapi kalau orang yang bertobat, berarti dia mempunyai suatu ketulusan untuk dia mengerjakan keselamatan itu tanpa Kebetulan di situ ada pimpinan kudus. Jadi seperti misalkan saya mencintai istri ini, ada analogi pribadi, maksudnya itu ilustrasi yang bisa disampaikan manusia dengan Allah ya, dalam arti seperti itu. Contoh suami istri, kalau misalkan dia benar-benar mencintai, benar-benar tulus mencintai, dia pasti rela berkorban, mempunyai inisiatif untuk bisa mengasihi istrinya. Dia bisa memberikan sesuatu hal yang membuat istrinya itu bahagia. Kemudian istri juga begitu. Kalau misalkan istrinya itu mencintai suaminya, dia juga mempunyai timbal balik yang bukan dipaksa, bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi karena ada cinta yang tulus di hati itu. Oh iya, kalau dari segi motivasi saya setuju. Ya itu. Jadi Pak, kalau murtad yang dalam arti itu merujuk kepada seseorang yang meninggalkan atau mengubah keyakinan agamanya. Ya berubah. Kalau umpamanya di situ seperti apa? Nggak bisa diterima atau bisa masuk. Bagaimana? Jadi arti kata murtad itu sendiri jangan didefinisikan seperti yang Bapak katakan tadi dari gelap ke gelap, tetapi merujuk kepada seseorang yang meninggalkan agamanya yang lama kepada agamanya yang baru. Perubahan agama, keyakinan. Jadi seperti itu. Kan bisa juga masuk ke arti yang situ juga. Iya, secara umum seperti itu. Jadi artinya kan itu tadi kan orang itu tadi Kristen. Nah, Kristennya karena KTP kemudian dikatakan murtad. Dia meninggalkan kekristenan dan pindah kepada agama yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jika tidak diartikan seperti yang Bapak artikan tadi dari gelap ke gelap. Kan definisinya kan bisa seperti itu juga, Pak. Tapi itu kalau memang sudah ditentukan untuk binasa ya binasa. Ya, enggak, itu lain konteksnya beda konteks. Cuma kita bicara. Ya, cuma memang saya lihat begini loh. Kebanyakan kita itu pada akhirnya merubah definisi. Misalnya ada berapa kata murtad di situ ya. Kata murtad misalnya kita mau perlemah dia dengan tujuan membenarkan persekusi. Contoh tadi yang saya bilang, ketika kita sudah studi tulis, apa sebenarnya dia mau sampaikan di situ? Begini, bahkan Bapak ketika bilang kita itu diselamatkan dengan iman yang nyata di dalam kasih, kita sudah dibilang bahwa ini keselamatannya anugerah plus. Itu banyak orang begitu. Pernah dengar anugerah plus? Jadi padahal Alkitab jelas-jelas bilang bahwa iman itu bekerja oleh kasih. Yang dimaksud oleh Paulus ketika kita mau masuk kapal keselamatan itu adalah kita hanya berdasarkan iman. Itu maksudnya iman yang bukan dilakukan melalui hukum Taurat. Tapi kalau yang harus nyata dalam perbuatan baik itu tetap. Karena kalau tidak, ya Paulus bilang itu iman yang mati.
Paulus bilang iman itu harus bekerja melalui kasih. Kalau misalkan kayak Ibrani 6 ayat 4 itu berarti sama seperti itu ya tadi ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengucap karunia sendiri dan yang coba Pak bayangkan di situ kemudian dirubah misalnya. Mereka yang pernah diterangi hatinya, sudah dibahas, pernah mengecap, bahkan belum pernah mengalami gitu. Itu kan itu sebuah presuposisi sudah nyetir. Dalam budaya Ibrani Pak, ngecapnya dianggap sudah nitip. Kayak orang misalnya gini, cewek seorang cowok, sudah cicip itu cewek, itu artinya sudah dia pakai. Tidak bisa kita reduksi lagi di situ kita ngomong. Seperti apa orang yang sudah diterangi hatinya itu terus tidak ada ampunnya, itu contohnya seperti apa? Ya teman baca di Ibrani 6 ayat 4 dan seterusnya sampai ayat ke. Nah kemudian memang Pak itu ayat itu dianggap bahwa itu khusus bangsa Israel, orang-orang Yahudi zaman dulu. Memang ada model kayak begitu. Cuma yang saya mau bagaimana? Terserah karena ini ujung-ujungnya begini Pak. Nanti di surga baru kita tahu sama-sama yang benar itu kayak gimana. Iya, betul. Tapi saya kira kan dua pandangan itu semuanya masuk surga. Iya, masalah itu cuma dampaknya Pak sekarang ya bukan barusan Eropa anjlok begitu, itu didasarkan pada pemahaman benar-benar karena sekarang ketika orang sudah menganggap itu tidak penting itu perbuatan. Iya Pak. Iya. Saya senang semua dua pandangan itu sama-sama mengerjakan. Sama melakukan kok sama dari saya. Cuma itu dibilang fitnah. Ada yang bilang begini. Simpel aja. Ada. Tidak Mungkin salah. itu adalah obat. Udahlah. Mana mungkin itu adalah obat kemudian bisa menyakitkan. Berarti Anda nuduh bahwa Eropa jatuh, apa semua Amerika jatuh dalam gnostik atau perbuatan yang bebas, seks bebas, kehidupan bebas yang tidak bertuhan itu akibat obat itu seperti ada salah. Yang sebut itu obat ya, Yudas pun menyatakan itu kesalahan fatal. Ketika memberi definisi yang berbeda pada kasih karunia itu sudah salah. Kelihatan bagus humble, kita menggantung diri sepenuhnya pada Yesus, benar. Tetapi jangan lupa ada bagian kita di sini. Bukan untuk masuk ke kapal. Masuk ke kapal itu kita cuma merespon, nerima saja. Tetapi ketika sudah di dalam kapal, ribuan ayat dalam Alkitab yang mengingatkan kita untuk taat dan setia. Kalau kita, motivasinya paling bagus seperti Pak Kang bilang, karena rasa cinta itu. Ya, jadi motivasi yang dihasilkan dari rasa cinta jauh lebih bagus daripada rasa harus, kewajiban. Nah, jadi Pak Pran tadi membahas motivasinya. Saya cuma membeberkan hukumnya. Nah, kalau sampai dalam level bagaimana kita cara melakukannya seperti Pak Pran bilang, rasa cinta ini. Jadi kita tidak bilang kalau kita sudah di kapal itu kita tidak taat. Tuhan itu tegas. Kemudian ayat yang satu lagi dalam Timotius, jika kamu menyangkal aku akan menyangkal kamu. Jika kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini kan banyak orang copot. Seolah-olah kamu tidak setia pun Tuhan tetap setia. Dia lupa arti di situ baru sebelumnya ayat di atasnya, jika kamu menyangkal aku pun menyangkal kamu. Yang Tuhan mau sampaikan di situ, jika kamu tidak setia, saya pun tetap setia kepada ancaman saya. Itu makna ayat di situ. Bukan memberi kebebasan kepada seolah-olah mana mau ngapain saja, kamu mau ngapain saja. Saya itu Allah yang setia, mengampuni kamu. Ini sudah penyalahgunaan kasih. Kalau sudah begitu itu sudah itu maksud saya. Jadi saya setuju sama yang Pak Pran punya tadi, istilahnya cuma motif kita mengerjakan dengan rasa cinta. Jadi kasih karunia itu akan mendorong kita Pak, seperti mendorong kita untuk melakukan dengan sungguh dan cinta. Nah, cuma kalau mau kita beberkan secara hukum, ya kelihatan kayak kita harus ada begininya. Cuma cara melakukannya itu ya didasarkan pada cinta. Itu mungkin
Kok jadi nyelonong ke sana nih Pak? Iya, oke, mungkin sudah jauh daripada apa yang dibicarakan. Ya, jadi mungkin ya sebagai penutup ya, saya mungkin tambahkan untuk masalah keselamatan tadi. Jadi kata keselamatan itu dalam bahasa Yunani dari kata katergasomai yang bisa berarti artinya menyelesaikan. Jadi artinya di dalam kita mengikut Yesus, di dalam kita mengikut Kristus, artinya kita tidak boleh putus di tengah jalan. Kita harus terus memberitakan Injil, kita harus terus berdoa. Nah, bicara tentang sinergisme tadi. Ada bagian kita yang harus kita lakukan di dalam. Itu saja intinya. Jadi artinya kerjakan keselamatan itu artinya kita harus menyelesaikan di dalam panggilan kita menuju akhir nanti, tidak boleh putus di tengah jalan. Artinya tidak boleh bermalas-malasan juga, ya toh. Apa yang menjadi bagian kita tetap harus kita kerjakan. Dimana ketika firman Tuhan bilang kita harus berdoa, kita berdoa. Ketika firman Tuhan bilang ketika kita harus memberitakan Injil, maka kita beritakan. Itu adalah bagian-bagian kita dan nanti Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Karena Tuhan sudah diberi firman. Kiranya semua atas dengan firman hari ini memberkati kita semua, dan kita akan selesaikan konsel pada malam hari ini dengan satu lagu pujian. Saya panasan. Yang penting jangan panas hati. Nah, bercanda. Ya, oke, berkat kemurahanmu kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu dari Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak sekali, terima kasih Tuhan atas firman saat ini. Saya tentang bagaimana kami harus hidup berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami telah dilahirkan
lebih lagi semangat menginjili orang-orang yang percaya. Tuhan berkati padanya dan Tuhan telah mengirimkan kebenaran firman Tuhan, segala kebutuhan dan kebutuhan jasmani, berkat rohani, kesehatan, berkat kebutuhan rumah tangga, Tuhan menjadi bagiannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Begitu juga dengan Bapak yang selalu setia melayani di tempat ini tanpa pamrih. Kami percaya Tuhan bahwa membuka tingkat-tingkat di langit di surga di atas, mencurahkan berkat untuk Pak Frans, apalagi jarak Pak Frans dengan Bapak yang begitu jauh Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati secara khusus Pak Frans dalam segala usaha pekerjaannya, bagi semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan juga kami berdoa bagi Pak Hadi, Tuhan senantiasa kamu juga setia dalam membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga memperlakukan hal yang sama dalam usia Tuhan yang bertuhan, senantiasa giat dalam melayani dimanapun Tuhan melayani. Karena itu berikan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani selalu menjadi bagian dari Pak Hadi. Terima kasih juga Tuhan Pak Martin, yang Tuhan senantiasa katakan juga melayani di tempat ini. Kami tahu Tuhan ini adalah gereja yang baru, belum bisa berbuat apa-apa. Tapi biarlah Tuhan kalau kesemua Pak Martin, Tuhan, sekeluarga, terima kasih senantiasa mereka giat dalam melayani tanpa hitung-hitungan secara dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat di dalam sehingga mencurahkan berkat Tuhan secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan juga kami berdoa bagi Pak Lili, Pak Teguh, Pak Edi, Andre dan semua ya biar tidak sempat hadir dan kesempatan kali ini juga Tuhan berkati mereka semua, berikan rasa haus dan lapar firman-Mu sehingga dalam kesempatan mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji menyembah. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan kita Yesus, kasih karunia datangnya dari Allah, pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, memelihara pementaran yang datangnya dari Paulus akan menyertai kita, memelihara, melindungi kita mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Terima kasih Pak Gun, sekalian saya